Kami dari kelompok 6 dengan materi Permen LHK nomor 6 tahun 2021 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Peraturan Menteri LHK nomor 6 tahun 2021 ini secara khusus mengatur tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah B3, mulai dari pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, hingga pemanfaatan dan penimbunan. Kemudian, ada pun tujuan dari peraturan ini yaitu yang pertama, mencegah dan mengurangi dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan, kemudian mendorong penerapan prinsip-prinsip pengelolaan limbah B3 yang berkelanjutan, dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah B3 yang baik. Bab 1 berisi tentang ketentuan umum. Pada bab ini menjelaskan tentang definisi penting terkait pengelolaan limbah B3. Jadi B3 adalah zat atau energi yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Limbah B3 ini merupakan sisa usaha yang mengandung B3. Bab 2 yaitu penetapan status limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya bab 3 tentang pengurangan limbah B3. Nah, di sini tuh pengurangan dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan, efisiensi produksi, dan pembatasan bahan berbahaya. Serta penghasil limbah B3 wajib membuat dan melaporkan rencana pengurangan kepada instansi yang terkait. Next slide. Di bab 4, di sini tuh tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Penyimpanan harus aman sesuai standar teknis, terlebih jelas, dan dipantau secara berkala untuk mencegah kebocoran serta pencemaran. Ada bab 5, tentang pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengumpulan dilakukan oleh pengumpul yang berizin dengan peralatan dan tenaga yang sesuai. Proses ini wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Bab 6 ini mengatur prosedur dan persyaratan pengangkutan limbah B3. Pasal 13 menyatakan bahwa pengangkutan harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin khusus. Bab 7. Bab ini menjelaskan tata cara pemanfaatan limbah B3 yang berpotensi untuk digunakan kembali. Pasal 16 menegaskan bahwa pemanfaatan harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin dan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Next. Bab 8. Bab ini mengatur tentang proses pengolahan limbah B3 untuk mengurangi bahaya dan sifat racun. Pasal 19 menyatakan bahwa pengolahan harus dilakukan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Bab 9, penimbunan limbah B3. Dalam bab 9 ini mengatur tentang penimbunan limbah B3 yang tidak dapat diproses lebih lanjut. Pasal 22 menyatakan bahwa penimbunan hanya boleh dilakukan di fasilitas yang telah mendapat izin. Pasal 23 mewajibkan pengelola fasilitas penimbunan untuk memenuhi standar teknis dan lingkungan. Pasal 24 mencakup pengawasan dan pemantauan. Bab 10, dumping atau pembuangan limbah B3. Pasal 25 menyebutkan bahwa dumping hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Pasal 26 mengharuskan pelaporan mengenai dumping kepada pihak berwenang. Next. Bab 11, perpindahan lintas batas limbah B3. Pasal 27 menyatakan bahwa perpindahan lintas batas hanya dibolehkan dilakukan setelah mendapatkan notifikasi dan persetujuan dari otoritas negara pengirim dan penerima. Pasal 28 mengharuskan dokumen lengkap terkait jenis, jumlah, dan tujuan limbah B3. Next. Bab 12 yaitu persetujuan teknis PLB3 dan SLO PLB3. Bab ini mengatur tentang penerbitan persetujuan teknis dalam pengelolaan limbah B3. Pasal 29 menyatakan pihak yang ingin mendapatkan persetujuan harus memenuhi syarat. Pasal 30 mengajukan proses permohonan dan evaluasi untuk penerbitan persetujuan teknis PLB3 serta surat kelayakan operasional atau SLO PLB3. Bab 13 menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan limbah B3. Pasal 31 menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas yang berkaitan dengan limbah B3. Sedangkan pasal 32 menetapkan kewajiban bagi pengelola limbah B3 untuk mematuhi ketentuan dan melaporkan hasil pengelolaan kepada pemerintah. Selanjutnya bab 14 yaitu sanksi administratif. Bab ini mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini. Dalam pasal 33 menyebutkan bahwa pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif termasuk pencabutan izin. Dan pasal 34 juga memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan terhadap sanksi yang dijatuhkan. Bab 15 yaitu ketentuan dan penutup. Di bab 15 berisi ketentuan dan penutup mengenai peraturan ini. Dalam pasal 35 menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan. Dalam pasal 36 juga mencakup ketentuan mengenai perubahan dan penyempurnaan peraturan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara keseluruhan, bab-bab dalam peraturan Menteri LHK 2021 ini mengatur secara komprehensif pengelolaan limbah B3 dengan menekankan pada keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Oke, mungkin sekian hasil kerja dari kelompok 6. Bila ada kesalahan, saya dan kelompok saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Waalaikumsalam.